Bab 4151, Persiapan Perang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Secara umum, benteng bintang dibagi menjadi 3 jenis. Kapal, diameter badan 50.000 meter disebut benteng kecil. Lambungnya berdiameter 100.000 meter dan disebut benteng besar. Selain keduanya, ada juga colokan raksasa bertabur bintang, diameter lambungnya lebih dari 100.000 kaki, yaitu 300.000 meter. Perang langit berbintang Yesuan, nyaris tidak dapat dianggap sebagai pembunuh bintang bertabur bintang, tetapi tidak dapat disebut colokan raksasa bertabur bintang karena hanya memiliki diameter 100.000 kaki, yaitu 300.000 meter. Bintang, peperangan kosong itu besar dan kecil, dan lama di belakang ramen besar itu tidak setinggi langit berbintang, lebih banyak. Namun, pembunuh bertabur bintang semacam ini sebenarnya termasuk dalam senjata perang khusus, bukan benteng berbintang dalam arti biasa. Terus terang, base camp kota Tianji, kota Tiancheng, adalah langit berbintang yang sebenarnya. Ketika normal, ia dapat diregangkan dan diubah menjadi benua berbintang dengan gunung dan air serta lebih banyak kota. Dan, di masa perang, jika perlu, ia dapat dikondensasi dalam sekejap, berubah menjadi bola dengan diameter hingga 1 juta meter, yaitu 33.000 kaki, 1.000 km, dengan cepat merekrut di galaksi kosmik. Di luar kota Tianji, dikatakan bahwa di Kekaisaran Teran di Teran, ada langit berbintang yang mirip, tetapi dibandingkan dengan kota Tianji, ada celah tertentu. Diameternya hanya 100.000 kaki, yaitu 300.000 meter. Beberapa lingkaran besar. Selain itu, Istana 10 Surgawi dari Kam Kultivasi Teran dikatakan memiliki kapal langit berbintang super, tetapi itu sama saja dengan colokan raksasa langit berbintang dari dinasti abadi. Diameternya hanya 100.000 kaki. Sebelumnya, benteng kehidupan di tangan Yesuan hanya tumbuh hingga skala benteng besar, yaitu 100.000 meter. Standar minimum langit berbintang adalah 100.000 meter dan 300.000 meter. Masih ada celah besar, bukannya cacing dunia yang membentuk benteng kehidupan tumbuh lambat. Pada level ini, sulit untuk ditingkatkan. Ukuran benteng berbintang 100.000 meter yang ada adalah hasil dari pembatasan yang disengaja oleh Yesuan. Jadi, itu karena skala benteng bintang 100.000 meter hanya cukup untuk Yesuan. Tapi, kali ini, situasinya jelas berbeda. Pintu masuknya terletak di dunia misterius dan konyol di alam semesta kedua, dan dunianya sangat dalam. Setelah masuk, mungkin tidak dapat kembali sering dalam waktu singkat, dan makhluk purba di dalamnya semuanya berada pada level yang sama. Besar, dan kekuatan Yesuan saat ini sudah cukup untuk memanfaatkan benteng berbintang yang lebih besar. Untuk meningkatkan benteng kehidupan, ukuran benteng dari benteng berdiameter 100.000 meter saat ini akan dinaikkan menjadi setidaknya 100.000 meter 300.000 meter colokan raksasa bertabur bintang. Saat ini, itu sangat penting. Kristal Elf adalah kristalisasi kekuatan lendir, energi kehidupan alami yang dapat diserap oleh kelompok serangga dunia yang berkembang biak sendiri. Selain itu, setelah verifikasi waktu sebelumnya, efek pertumbuhan kristal Elf pada kelompok serangga dunia yang berkembang biak sendiri, telah terbukti sangat efektif. Jumlah kristal dari ratusan ribu Elf ini tidak terlalu kecil. Menurut perhitungan Yesuan tentang sistem menelan tubuh, itu cukup untuk membuat benteng kehidupan tumbuh hingga lebih dari 100.000 meter, yaitu 300.000 meter. Bahkan lebih mungkin mencapai 200.000 kaki. Base camp kota Tianji, hanya setinggi 33.000 kaki. Jika benteng kehidupan dapat mencapai 200.000 kaki, struktur internal dan kinerja akan ditingkatkan secara bersamaan. Pada saat itu, bahkan jika bentuk lengkapnya tidak digunakan, itu akan sebesar Senongding milik seorang superstar. Hanya dengan kehidupan colokan raksasa di tangan, Yesuan dapat memiliki ambisi orang-orang Tianji. Faktanya, Senongding kuat, tetapi dibandingkan dengan colokan raksasa bertabur bintang yang murni bertarung, beberapa aspek masih cacat. Lebih mudah untuk terbang di galaksi kosmik, atau colokan raksasa bertabur bintang. Namun, bahkan jika ada energi kehidupan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan evolusi populasi yang berkembang biak sendiri di dunia, dan itu masih disediakan dalam jumlah besar, pertumbuhan mereka akan membutuhkan waktu. Yesuan menyerahkan semua puluhan ribu kristal elf ke sistem fagositosis, dan mengeluarkan instruksi untuk membiarkan sistem mengekstraksi energi. Setelah disuntikkan ke benteng kehidupan,
gelombang kehidupan akan terisi ke dunia abadi. Menurut perkiraannya, kali ini pertumbuhan evolusioner, sekitar 3 hari atau lebih. Tentu saja, kali ini mengacu pada peningkatan keseluruhan ukuran dan kinerja internal benteng kehidupan, bukan hanya peningkatan volume, jika tidak, itu akan selesai dalam setengah hari yang kecil. Setelah melakukan semua ini, Yesuan bahkan kembali ke kota Bintang Tianhe, melalui pusat kendali utama cerdas jaringan Bintang Tianhe, ke Nyamuk dan Hantu Tua dan skuadron Napoli untuk mengirim perintah pemanggilan, biarkan mereka bergegas ke pemerintahan Bintang, ada sesuatu untuk didiskusikan. Sangat cepat, sekelompok orang yang telah mengikuti tim Yesuan di masa-masa awal, mereka berkumpul di rumah Bintang Tianhe Star. Suan menjelaskan situasi umum kepada semua orang, lalu berbalik dan langsung menunjukkan apa yang dia maksud. Kali ini, meskipun alam semesta kedua, dunia kuno para roh jahat, tidak seperti alam semesta pertama dari sangkar-sangkar bintang iblis kosmik pada umumnya merupakan sudut dunia kuno. Itu hanya membuka jalan masuk. Tetapi dibandingkan dengan medan sangkar dari medan bintang iblis, alam liar misterius alam semesta pertama, alam liar misterius, lebih dalam dan lebih jauh, dan kedalamannya masih tidak terdeteksi, dan bahkan jika itu adalah di zona luar sekitarnya, telah ada sejumlah besar reruntuhan roh kuno dan berharga. Tingkat hierarkinya bahkan tidak lebih lemah dari pedalaman inti sumber segala kejahatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara kasar bahwa hutan belantara misterius ini kemungkinan besar merupakan pusat pertempuran dunia kuno, dan jika tidak, itu pasti merupakan sudut inti pertempuran. Saat ini, situasi yang dihadapi oleh 3 bidang bintang utama sangat mengkhawatirkan, dan banjir dan kekacauan yang jauh dapat datang kapan saja. Pada saat ini, sangat penting untuk memasuki bidang bintang yang terfragmentasi seperti itu yang dekat dengan inti perang tahun ini. Pasti ada banyak penemuan. Pada titik ini, kata-kata Yesuan sedikit terbalik, dan dia menoleh dan melirik ke arah hadirin dan jemaat, lalu dia berkata, "Jadi, saya memutuskan untuk segera memasukinya, dan kali ini saya tidak akan membawa terlalu banyak orang. Maksud saya, ini hanya masalah kembali ke laut dan Chang Qingyu, dengan 10.000 pengintai iblis untuk mengikuti saya di jalan. Selain itu, Shen Nongding, beberapa Star Wars, dan benteng kehidupan, saya akan mengambil semuanya." Setelah 3 hari kehidupan, benteng akan menyelesaikan evolusi, yang akan tumbuh hingga hampir 200.000 kaki, yang merupakan diameter 600.000 meter. Interiornya memiliki lebih banyak teknologi pelipatan ruang dan ruangnya lebih besar. Jadi, memuat kapal antariksa skala jutaan di colokan raksasa kehidupan masih tidak menjadi masalah, tetapi sebagian besar dikendalikan oleh robot cerdas. Bagaimanapun, kita benar-benar kekurangan staf, baik itu Arc de Triomphe atau Bintang Tianhe. Mereka baru saja memasuki tahap perkembangan pesat. Tidak, lelaki tua itu tidak setuju. Begitu kata-kata Yesuan selesai, Nyamuk dan Hantu Tua itu mengalihkan pandangan mereka, dan segera mengajukan keberatan, "Mengapa kamu tidak membawa lelaki tua itu?" Neapolitan di samping dengan cepat mengambil alih kata-kata itu. Jika dia sendirian, dia jelas tidak berani bernyanyi melawan Yesuan. Tetapi sekarang setelah Nyamuk dan Hantu Tua itu menuju, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan itu dan segera menyatu dengan bagian belakang. Kepalanya seperti nasi ketan ayam, "Aku benar, itulah yang kumaksud." Setelah beberapa lama, kedua orang ini tidak setuju dengan Yesuan, tetapi mereka juga memikirkan masa lalu. "Jika kamu mengikuti masa lalu, bagaimana dengan Triumph dan Stars?" Menyerah saja, Yesuan terdiam, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memberi kedua orang itu kesempatan untuk terus berbicara lebih banyak. Dia segera mengambil masalah itu dan berkata, "Masalah ini sudah selesai. Jika kamu ingin melewatinya, maka kamu akan melihat situasinya. Dan jika situasinya membutuhkannya, itu dapat digunakan sebagai pasukan bantuan kedua." Ya, kali ini insidennya sangat hebat. Bahkan jika alam semesta kedua dan berbagai kelompok etnis menyembunyikannya, berita itu akan segera terungkap. Pada saat itu, kekuatan dari kelompok etnis besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di 3 bidang bintang utama semuanya akan berbondong-bondong ke sana. Pasti ada kekacauan di langit dan bumi yang misterius dan konyol. Atas kata-kata Yesuan, kali ini Nyamuk dan Hantu Tua tidak membantah, mengangguk dan menyetujui. "Jadi, pertama-tama kita bersiap dalam kegelapan Arc de Triomphe dan Bintang Tianhe. Setelah semua hal dilakukan, jika ada kebutuhan untuk situasi tersebut, itu akan langsung dihubungi." "Itu bagus,"
Begini masalahnya. Aku akan kembali ke laut dengan pisau dan bulu hijau. Kalian berdua akan membuat pilihan dalam waktu 3 hari, masing-masing dengan 10.000 pengintai iblis, dan naik kapal 3 hari kemudian. Setelah itu, Yesuan melambaikan tangan dan terbang langsung. 3 hari kemudian, Yesuan melambaikan benteng kehidupannya di daerah terpencil bintang Tianhe. Booming, raksasa sungguhan tiba-tiba muncul tanpa peringatan, dan bergoyang di depan Yesuan, bahkan kehampaan itu ditekan oleh desahan samar guntur rendah. Selama 3 hari penuh, colokan raksasa kehidupan telah berubah total. Sebelumnya diameternya hanya 100.000 meter, tetapi sekarang memiliki diameter lebih dari 160.000 kaki, atau 500.000 meter. Bahkan dibandingkan dengan base camp kota Tianji, diameternya hanya setengahnya. Itu 500 km dalam hal kilometer. Itu seperti bintang mini. Selain itu, bahkan bentuknya, dan dengan demikian bentuk bulat, telah menjadi oblet saat ini, yang lebih cocok untuk disewa di alam semesta dan kecepatannya akan lebih cepat. Melihat raksasa besar di depannya, Yesuan terbanting beberapa saat, dan kali ini dia kembali kepada Tuhan, dan bentuk tubuhnya bergetar, dan dia memasuki sumbat raksasa kehidupan. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, sumbat raksasa kehidupan hanyalah tipe tubuh eksternal, yang telah diperluas berkali-kali. Sedangkan untuk ruang internal, karena keseluruhannya menggunakan teknologi pelipatan ruang, itu jelas lebih luas. Setelah Yesuan masuk, dia segera muncul. Visinya benar, ini jelas merupakan tempat seperti gua independen. Ada gunung dan air, dan tidak mungkin untuk melihat bahwa itu ada di dalam benteng bintang. Tentu saja, ini hanyalah salah satu lapisan langit berbintang. Faktanya, sumbat raksasa bertabur bintang yang sangat besar hanyalah sebuah bentuk, dan diameternya 500 km. Ruang di dalamnya bahkan luas, bagaimana mungkin? Hanya satu lapisan. Dalam hal itu, ruang 3 dimensi terlalu banyak terbuang. Seluruh kehidupan sangat besar, dan totalnya ada 18 lapisan. Pemandangan setiap lantai berbeda dan efeknya berbeda. Yesuan berjalan satu persatu, dan itu adalah kunjungan ke tempat itu. Kemudian dia berjalan keluar dan melambaikannya. Pendapatan telah berada di tubuh keabadian. Kemudian, dia kembali langsung ke pemerintah bintang kota Tianhe. Begitu dia tiba, dia melihat 20.000 iblis mengintai di alun-alun di depan rumah bintang. Meskipun 2.000 pengintai iblis dipimpin oleh 2 orang Longmen Wanfu yang kembali ke laut dan Chang Qingyu, tetapi di antara mereka, Yesuan dengan jelas melihat banyak wajah yang dikenalnya. Misalnya, Gunung Nebo, Bagu, Limo, Zuo Fengtai, Del. Orang-orang ini adalah orang-orang tua di sekitar Yesuan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kembalinya laut dan bulu-bulu hijau. Demi kekuatan, tetapi kali ini, untuk pergi ke dunia misterius dan konyol bersama Yesuan, itu adalah pipi tebal yang dicampur ke dalam pengintai biasa dari 200 pengintai. Adegan seperti itu juga membuat Yesuan mabuk, tetapi untungnya, Tuan para budak, Bak, dan Wei Botak, si Dialer, kelompok pemikir iblis Hongzi, Piluo dan yang lainnya tidak bercampur. Iblis-iblis lain yang tersisa di bintang Tianhe memiliki bimbingan dan manajemen mereka sudah cukup. Oleh karena itu, Yesuan tidak menegur Nai Boshan dan orang-orang lain yang bercampur dengan 2 iblis dan mengintai pasukan sebagai prajurit kecil. Dia mengambilnya dengan satu mata dan menutupnya. Pada saat ini, di langit di atas alun-alun utama kota, sudah ada benteng langit berbintang berdiameter 10.000 meter yang melayang di sini, yang merupakan nomor nyamuk hitam Yesuan yang paling dikenal. Meskipun dia memiliki benteng kehidupan, tetapi tidak cocok untuk paparan saat ini, dan volumenya terlalu besar, dan tidak mungkin untuk melewati jalur bintang atmosfer bintang Tianhe. Oleh karena itu, pejalan kaki di permukaan yang cerah pergi, dan hanya nyamuk hitam yang dapat dimasuki untuk sementara. Sama seperti pisau laut dan Chang Qingyu memberi perintah, semua 20.000 iblis segera mengintai ketika mereka menaiki kapal. Sesosok terbang keluar dari kursi kota dan langsung menuju tubuh Yesuan dan meminta untuk berjalan bersama. Itu bukan orang lain, itu adalah kelompok etnis Tianji yang sakit kepala untuk Yesuan. Tentu saja, Yingtai saat ini telah lama menjadi keluarga surgawi. Dinasti abadi kaisar-kaisar telah diam-diam mereformasi kode sumbernya. Yingtai saat ini adalah kelompok etnis yang murni mekanis. Hanya makhluk mekanis dan surgawi yang pada dasarnya sama sifatnya. Mereka semua adalah kehidupan mekanis, tetapi kampnya berbeda. Untuk ini,
Ye Xuan tidak tahu, tetapi sejak Yingtai diubah oleh Kaisar Go Shidi Kaisar II dan menjadi Eyeliner Kaisar Eran, yang dimasukkan ke mata Ye Xuan, karakter Yingtai telah berubah total. Ada beberapa kata, bahkan jika Anda tetap di sekitar, itu tidak akan sedap dipandang. Menimbang bahwa kali ini saya memasuki dunia yang misterius dan konyol, situasi seperti apa yang dapat ditemui, dengan kehidupan kecerdasan mekanis di sekitar, sangat mungkin itu akan berguna. Oleh karena itu, atas perintah Yingtai, dia sedikit mengangguk dan kemudian mengangguk dan setuju. Pada saat ini, 20.000 iblis, yang diintai oleh Hai Hai Yidao dan Chang Qingyu, semuanya telah menaiki kapal dan memasuki nyamuk hitam. Melihat Ye Xuan mengangguk, Yingtai tampak sangat senang, berbalik dan menyapu, dan bergegas ke nyamuk hitam. Kali ini, saya diam-diam pergi, jangan umumkan berita ini ke dunia luar. Selain itu, jika ada pengunjung, saya akan langsung mengatakan bahwa saya akan mundur. Melambaikan nyamuk hitam ke dunia abadi, Ye Xuan menyapa nyamuk dan hantu tua, lalu berbalik, dan sosok itu dengan cepat menghilang di lautan luas Laut Tianhe. Saat ini, jalan keluar alam semesta ketiga ke lubang cacing kosmik dunia kedua telah lama dijaga oleh 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua, dan jelas tidak pantas untuk terburu-buru melewati lubang cacing. Akan mengungkapkan keberadaannya sebenarnya, Ye Xuan tidak perlu melakukan perjalanan melalui lubang cacing ke alam semesta kedua. Dia memiliki kemampuan untuk melompat di koordinat antar bintang tingkat bidang, dan langsung mengaktifkan dan memulai, yang dapat mewujudkan lompatan bidang kosmik dan langsung bergegas dari alam semesta ketiga. Alam semesta kedua, saat ini, bintang tingkat bidangnya menunjukkan kemampuan lompatan koordinat. Setelah peningkatan gelar sistem terakhir, dia memiliki wewenang untuk menandai 2 koordinat antar satelit di setiap bidang alam semesta. Di alam semesta pertama, 2 koordinat antar bintang yang dicetak oleh Ye Xuan, satu adalah lubang hitam kehidupan, dan yang lainnya adalah bidang bintang kejahatan. Di alam semesta ketiga dan alam semesta kedua, dia hanya menandai 1 koordinat antar bintang. Alam semesta ketiga adalah bidang bintang mati, sedangkan alam semesta kedua hanyalah sarang yin leluhur yin asli. Itu dekat pusaran air kekosongan. Kali ini, Ye Xuan memutuskan untuk menandai koordinat antar bintang kedua dari bidang kosmik ketiga sebelum pergi. Bagaimanapun, bintang Tianhe sekarang adalah bintang pribadinya. Sangat penting untuk meninggalkan koordinat antar bintang di sini. Itu akan sama dengan Arc de Triomphe, jika ada kebutuhan, bahkan jika dia berada di bidang kosmik lain, secara langsung memulai kemampuan lompatan koordinat antar planet dari level bidang dan kembali secara instan. Segera setelah itu, Ye Xuan datang ke kedalaman Laut Tianhe dan mencari area yang sangat terpencil. Setelah memastikan semuanya benar, mudah untuk memberikan instruksi kepada sistem pada saat pertama dan mulai memberi merek koordinat antar bintang pribadi kedua dari alam semesta ketiga. Suara cepat sistem segera terdengar di benaknya, membimbing Ye Xuan selangkah demi selangkah untuk membuka koordinat langkah-langkah tersebut, dan setelah serangkaian perawatan, Yuanshen diperbaiki oleh Ye Xuan sebagai branding khusus. Kemudian, meta merek ini dicetak dengan cara yang sangat misterius dan rumit, ditembakkan keluar dari tubuh, dan terhubung dengan kekosongan di kedalaman laut di depan Ye Xuan, hingga integrasi menyeluruh terakhir. Menghitung ini adalah kelima kalinya dia mencetak koordinat antar bintang, tetapi jenis rasa sakit yang memisahkan dewanya sendiri dari pandangan sekilas, tetapi masih membuat Ye Xuan tidak dapat beradaptasi, yang sulit untuk menggunakan kata-kata. Dijelaskan, tetapi dia masih bertahan dengan paksa. Setelah pemisahan para dewa, Ye Xuan tidak segera menyesuaikan diri untuk memulihkan, memperbaiki pikiran. Sebaliknya, mereka menanggung semua jenis ketidaknyamanan yang diderita Yuanshen, dan mulai memadatkan para dewa dinasti Yuan dengan berbagai cara dan metode. Proses ini membutuhkan banyak pekerjaan. Pada akhirnya, Ye Xuan mengabdikan dirinya untuk memperhatikan seluruh proses, dari jurang ke kehampaan, hingga integrasi para dewa dan perbuatan mereka, dan akhirnya menyatu dengan sempurna. Dari awal hingga akhir, mereka tidak berani bersantai. Setelah total setengah hari melempar, koordinat antar bintang keduanya di alam semesta ketiga akhirnya menyatu dengan sempurna ke dalam kehampaan sudut laut dalam Tianhe, sepenuhnya stabil dan menghilang, dan Ye Xuan menangkap tidak ada sedikit pun napas. Pada titik ini, semuanya selesai, Ye Xuan tidak lagi ragu-ragu, lambaian tangan, ketika instruksi ke sistem fagositosis tubuh segera mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang tingkat. Pesawat, kali ini,
Titik koordinat lompatan yang dikuncinya adalah pusaran berliku-liku yang dibentuk oleh medan bintang yang menyeramkan di alam semesta kedua, yang merupakan hutan belantara misterius dunia. Lorong masuknya tidak jauh. Saya khawatir tidak ada yang bisa membayangkan, bahkan jika alam semesta pertama dan alam semesta ketiga mengarah ke dua lubang cacing kosmik tingkat pesawat dari alam semesta kedua, dan pagi ini telah dijaga ketat oleh pasukan dari 10 kelompok utama pertama dari alam semesta kedua, tetapi Yesuan, masih diam-diam memasuki alam semesta kedua. Dan itu masih langsung di sekitar lorong masuk tanah misterius dan konyol yang baru saja tiba belum lama ini. Itu dapat dengan mudah dicampur ke dalam dunia liar yang misterius tanpa usaha apapun. Waktu telah berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, Yesuan meninggalkan bintang Tianhe dengan kemampuan untuk melompat dari koordinat antar planet tingkat pesawat. Sudah 3 hari berlalu. Dalam 3 hari terakhir, selain berita internal yang sepenuhnya diblokir, bahkan lorong lubang cacing kosmik tingkat pesawat yang mengarah ke dua alam semesta lainnya telah dijaga ketat, dan tidak seorang pun diizinkan untuk meninggalkan dan memasuki alam kosmik kedua. Situasi saat ini tidak diketahui, alam semesta pertama dan alam semesta ketiga semuanya sangat tenang, dan tidak ada kejadian khusus yang terjadi. Mengingat fakta bahwa sudah ada sudut dunia kuno di alam semesta pertama, dunia telah menggantikan bidang bintang ajaib sebelumnya. Oleh karena itu, berita bahwa rumor asli dari zaman kuno dan masa sulit akan datang ke dunia secara menyeluruh kini telah menjadi konsensus semua kelompok etnis dan kekuatan di 3 bidang bintang utama dunia. Setelah identitas pemilik transportasi udara ditentukan sebagai bintang utama bintang Tianhe, semua kelompok etnis dan kekuatan dari 3 bidang utama menjadi tenang. Dalam waktu dekat, 3 bidang bintang utama dunia semuanya diselimuti oleh suasana yang sangat tenang dan tertekan. Semua orang merasa bahwa ada peristiwa besar, tetapi bahkan orang-orang aneh yang paling ahli dalam mendorong jalan, mereka tidak dapat menyimpulkan informasi apapun, meskipun itu hanya sepatah kata. Situasi ini mengganggu, jadi dalam suasana yang membosankan dan tertekan ini, kelompok dan kekuatan utama dari alam semesta pertama dan alam semesta ketiga hampir semuanya berjongkok baru-baru ini, dan hanya ada sedikit gerakan besar. Bahkan geng-geng bertabur bintang yang berkeliaran di kehampaan semuanya kembali berdiri dan menyelinap masuk, diam-diam mempersiapkan tanggapan. Dalam hal ini, apa yang disebut kafilah penerbangan bintang tingkat pesawat secara alami jauh lebih sedikit dari biasanya. Karena alasan ini, perubahan dari alam semesta kedua telah berlangsung selama beberapa hari, tetapi beritanya belum bocor. Bukannya tidak ada penyebaran antar bintang, atau armada komersial, memasuki alam semesta kedua melalui lubang cacing kosmik tingkat pesawat di alam semesta pertama dan alam semesta ketiga. Tetapi mereka seringkali baru saja masuk, dan mereka segera dimusnahkan. Itu hanya armada kapal luar angkasa kecil. Bagi 10 kelompok utama pertama dari alam semesta kedua, yang menjaga 2 pintu keluar lubang cacing, itu hanya masalah fakta. Dapat dihancurkan, namun, kertas, bagaimanapun juga, tidak dapat menahan api. Pada hari ini, ada perubahan besar yang tiba-tiba di alam semesta pertama. Setelah meninggalkan lapangan kandang yang baru saja tiba, itu menghilang untuk sementara waktu. Tidak seorang pun tahu kemana harus pergi ke Tungku. Dia tiba-tiba muncul pada hari ini, dan setelah dia muncul, dia segera bergegas masuk. Lubang cacing kosmik tingkat pesawat mengarah ke alam semesta kedua di alam semesta pertama. Ini jelas beralih dari alam semesta pertama ke ritme alam semesta kedua. Pada saat pertama, insiden itu diedarkan oleh 2 kubu Terran dan Federasi Venezuela di alam semesta pertama para iblis. Situasinya mendesak. Pada saat pertama, beberapa armada bergerak masuk ke lubang cacing kosmik, kembali. Alam semesta ketiga melaporkan tentang militer. Tidak diragukan lagi, alasan Tungku itu pergi ke alam semesta kedua pasti karena mengetahui tanah misterius dan kuno, dan tujuannya terlalu besar, dimanapun itu akan mengarah pada cahaya yang tak terhitung banyaknya. Kali ini, alam semesta kedua jelas saya harus dihancurkan di dalam lubang Tungku itu direproduksi, dan ada perubahan. Berita ini pertama kali dikembalikan ke alam semesta ketiga Terran, dan dengan cepat dipelajari oleh para pemimpin puncak dari 2 kubu Terran dan para veteran inti Senat Federal. Selanjutnya, dinasti abadi dari kubu sains dan teknologi dan 10 istana surgawi dari kubu pemahaman, serta 3 partai Republik Federal Venezuela, masing-masing mengirim 2 makhluk abadi yang aneh ke alam semesta kedua untuk melihat situasinya. Kesalahan abadi,
memiliki kemampuan untuk secara langsung merobek penghalang ruang angkasa alam semesta, tetapi dalam kasus itu, jika hanya proyeksi yang dilewati, risikonya hampir dapat diabaikan. Bahkan jika proyeksi ini hilang dalam kehampaan yang tak berujung, kerugiannya sangat terbatas. Namun, jika dewa secara pribadi lewat, masih ada risiko tertentu dengan cara ini. Oleh karena itu, jika situasinya mendesak, bahkan jika itu abadi, jika Anda ingin pergi ke alam kosmik lain, Anda pada dasarnya tidak akan memilih cara yang berisiko seperti ini. Selain itu, situasi yang dihadapi oleh 3 bidang bintang utama saat ini tidak optimis. Rumor-rumor dari zaman kuno dan masa-masa sulit kemungkinan besar akan datang setiap saat. Pada saat itu, bahkan jika mereka abadi, mereka mungkin tidak dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, bahkan dari perspektif menjaga kekuatan, dalam hal ini, jika benar-benar tidak diperlukan, perjalanan bintang tingkat pesawat seperti itu, abadi, tidak akan secara langsung merobek kekosongan di seluruh pesawat. Keenam ini adalah monster abadi dari 3 kekuatan teratas alam semesta ketiga, dan inilah masalahnya. Setelah menerima instruksi dari tingkat tertinggi kelompok etnis, mereka bergegas ke medan bintang pemakaman dan langsung menuju ke kedalaman medan bintang, dan menyapu ke lubang cacing kosmik tingkat pesawat yang mengarah ke alam semesta kedua. Sosok itu menghilang dan menghilang. Adegan yang sama juga sedang dipentaskan di alam semesta pertama. Tungku itu muncul kembali dan melakukan perjalanan aneh ke berita alam semesta kedua. Alam semesta pertama dari 3 ras hampir secara bersamaan diketahui oleh 3 kekuatan teratas Terran. Selanjutnya, semut neraka, tikus luar angkasa, raksasa, dan kelompok etnis lain di aliansi alam semesta pertama, masing-masing mengirimkan makhluk aneh abadi di tempat pertama, setelah bergegas ke tepi medan bintang iblis. Kelanjutan lubang cacing kosmik tingkat bidang yang mengarah ke alam semesta kedua. Untuk sementara waktu, 3 bidang ruang bintang utama dunia bergulung dan berkumpul menuju bidang kosmik kedua. Alam semesta kedua. Di pintu keluar 2 lubang cacing kosmik tingkat bidang yang mengarah ke alam semesta pertama dan alam semesta ketiga, sekarang ada pasukan kapal luar angkasa, yang masing-masing memiliki skala puluhan juta. 2 lubang cacing kosmik tingkat pesawat tidak jauh dari satu sama lain, hanya puluhan juta mil jauhnya. Di langit kosmik, puluhan juta mil benar-benar tidak terlalu jauh. 20.000 kapal perang yang ditempatkan di luar 2 cacing kosmik tingkat pesawat sebagian besar terdiri dari berdarah, king peng, singa, perak, buas, elang emas, dan sui 9 kelompok dari 10 teratas di alam semesta kedua, seperti serigala serakah dan roh pohon, dipimpin. Selain itu, ada beberapa armada etnis di antara 10 keluarga teratas di alam semesta kedua. Adapun kura-kura, yang juga termasuk di antara 10 kelompok etnis teratas, karena mereka telah mengumumkan penutupan klan skala penuh, kosmos kedua baru-baru ini melakukan tindakan bersama, dan kura-kura tidak terlibat. Faktanya, seluruh tubuh kura-kura sekarang tidak terlihat oleh kura-kura. Terakhir kali saya pergi ke Tianhe Kosmik ketiga, orang yang berpartisipasi dalam Direktur Ye Xuanxing adalah abadi, tetapi sudah lebih dari setengah tahun. Sejak saat itu, keluarga itu hanya terungkap di hadapan 3 bintang utama. Meski begitu, 9 kelompok etnis lainnya dalam 10 kelompok etnis teratas alam semesta kedua, seperti Bloody dan King Peng, masih mengirim 1 kelompok untuk menggerakkan armada ke bintang penyu, memantau pinggirannya dengan saksama. Mencegah kelompok kekuatan abadi ini merobek kekosongan, mengungkapkan semua yang terjadi di bidang alam semesta kedua. Pada hari kedua perubahan bintang Yinmo, para pemimpin teratas alam semesta kedua mengetahui tentang semua yang terjadi di pusaran Yinchao. Dunia misterius dan konyol yang tiba-tiba ini telah menyebabkan alam semesta kedua menjadi sensasional. Para pemimpin teratas dari semua kelompok etnis merasa bahwa kebesaran alam sedang datang. Pada saat pertama, mereka mengirim 1 atau 2 monster abadi dengan 1 armada eksplorasi kecil bergegas ke dunia misterius dan konyol di sepanjang lorong ruang angkasa yang berjarak puluhan juta mil jauhnya. Ini hanya pasukan pelopor. Tujuannya terutama untuk eksplorasi. Nantinya, alam semesta kedua juga akan membentuk pasukan besar, memasukinya, dan membawa berbagai sumber daya untuk menjarah. Sekarang, persiapan untuk berbagai kelompok etnis pada dasarnya telah selesai. Jika tidak ada kecelakaan, pasukan utama kedua akan mulai dalam 1 atau 2 hari paling cepat. Dimulai dari tanah leluhur alam semesta besar alam semesta kedua,
ia telah memasuki hutan belantara misterius ini. Mereka secara alami mengetahui berita tentang tanah misterius dan konyol ini, tetapi mereka masih akan bocor keluar, tetapi tidak apa-apa, selama mereka dapat berlarut-larut selama 1 atau 2 bulan, pertama-tama memasuki alam semesta kedua dari semua orang, saya khawatir mereka telah mendapatkan tumpahan penuh. Pada saat itu, bahkan jika alam semesta pertama dan alam semesta ketiga datang, itu hanya sedikit tulang di belakang mereka untuk minum sup. Sempoa angan-angan ini awalnya dimainkan dengan baik, tetapi sayangnya itu adalah masalah melakukan sesuatu. Tepat ketika kekuatan utama kedua dari alam semesta kedua, kekuatan utama, akan melihat pembukaan penuh, kecelakaan itu akhirnya terjadi. Oh lala, ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba datang, dan pada saat yang sama, sosok raksasa besar seperti bintang bergegas keluar dari lubang cacing kosmik tingkat bidang ini yang mengarah ke alam semesta pertama. Itu adalah nama yang ganas dari alam semesta pertama di bintang alam semesta, Tungku. Pada saat ini, Tungku yang membara bergegas keluar dari lubang cacing kosmik tingkat bidang ini, dan sisi atas dan bawah dinding luar dinding memiliki puluhan ribu rantai bergaris, yang panjangnya mencapai 1 juta mil, dan langit muncul saat keluar dari lubang cacing. Rantai itu mendesis, itulah sebabnya begitu. Ketika Anda terlihat dingin, pemandangan ini seperti tentakel raksasa yang membengkak, dan tiba-tiba keluar dari lubang cacing. Faktanya, bagi pembangkit tenaga listrik alam semesta kedua yang menjaga lubang cacing kosmik tingkat pesawat, mereka sebenarnya lebih suka keluar dari lubang cacing, tentakel raksasa, bahkan jika kelompok A, itu tidak masalah. Bagaimanapun, nama Tungku yang ganas itu begitu mengakar di hati orang-orang. Kedatangannya yang tiba-tiba pada dasarnya menunggu bencana berdarah diumumkan, dan akan segera datang ke ladang bintang ini. Puluhan ribu kapal luar angkasa yang menjaga tempat ini berasal dari alam semesta kedua, tetapi terutama dipimpin oleh 4 kelompok etnis teratas dari 10 kelompok etnis yang kuat yaitu Warlions, Silver Dice, Barbarians, dan Golden Eagles. Untuk menjaga jalur lubang cacing dan memastikan bahwa berita tersebut tidak bocor, keempat kelompok etnis yang kuat masing-masing mengirim seorang lelaki tua abadi untuk duduk di sini. Pada saat yang sama, di antara kelompok etnis yang lebih lemah lainnya, 2 kelompok etnis masing-masing mengirim 1 monster tua abadi. Meski begitu, ketika kecoa mendesis itu muncul, wajah ke-6 makhluk aneh abadi ini berubah seketika, seputih kertas. Ya Tuhan, Tungku. Orang tua itu benar-benar melihat Tungku di alam semesta kedua. Bukankah itu selalu ada di alam semesta pertama? Kapan kamu benar-benar tahu cara bepergian? Evolusi. Tidak diragukan lagi bahwa setelah penjarahan berdarah terakhir di medan bintang iblis, Tungku telah berevolusi lagi, dan kecerdasan internalnya lebih cerdas. Jika tidak, ia tidak akan pernah memasuki lubang cacing kosmik. Perjalanan tingkat bintang di tingkat pesawat. Sial, Tungku yang rusak ini gila. Mengapa kamu lari ke alam semesta kedua? Bahkan jika kamu tidak menyebutkan kekuatan penghancurnya yang mengerikan, itu hanya langkah dari pesawat, takut bahwa itu sudah ada di tempat pertama. Saya khawatir dengan para pemimpin puncak dari 2 pesawat lainnya. Tidak ada keraguan tentang masalah ini. Mungkin kedua kubu Terran dan Federasi Vulkan, serta alam semesta pertama dari berbagai ras, telah mengirim monster abadi saat ini, dan bergegas ke sini. Petik 2. Ketika semuanya berakhir, berita itu akan tetap terungkap, dan komunitas akan segera dikembalikan, sehingga kekuatan utama kedua akan segera memulai perjalanan. Kita harus menjarah lebih banyak sumber daya sebanyak mungkin sebelum kekuatan lain berkumpul. Petik 2. Itu tidak penting. Pertanyaan utamanya adalah apa yang harus dilakukan sekarang, lubang cacing kosmik ini. Apakah kita masih bertahan? Bagaimana cara mempertahankannya? Ini adalah nama ganas dari roh-roh jahat di bintang roh-roh jahat. Bahkan jika itu adalah keberadaan tertinggi dari tingkat kekuatan kuno, itu mungkin tidak dapat menamparkan bagian depannya, hanya mengandalkan 6 monster abadi kita untuk memberi orang rumah. Saya khawatir giginya tidak cukup. Di kehampaan, ada tamparan di udara, dan rangkaian suara yang terus-menerus dibanting tanpa henti. Pada saat ini, tiba-tiba meroket. Setelah bergegas keluar dari lubang cacing, tidak ada stagnasi di Tungku. Tampaknya ada perasaan yang jelas di tengah malam. Ke arah bidang bintang yang menyeramkan, melambaikan rantai simbol 20.000 di luar tembok, dan mempercepat, itu langsung pergi. Sayangnya, di antara puluhan ribu kapal luar angkasa tempat alam semesta kedua ditempatkan,
hampir 2 juta kapal perang dari dua kelompok etnis terletak di depan arah ini, hanya menghalangi jalan Tungku. Pada saat ini, alam semesta kedua yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai kelompok etnis di hampir 2 juta kapal luar angkasa hampir runtuh. Jika masih ada kesempatan untuk memilih, mereka takut tidak akan memilih untuk tetap berada di posisi ini. Faktanya, selama waktu memungkinkan, mereka lebih bersedia untuk segera keluar dengan jalan kanal, sehingga Master of the Furnace dapat bergegas ke sana tanpa hambatan. Sayangnya, itu jelas hanya jika memang begitu, karena 2 juta kapal perang itu sangat dekat dengan pintu keluar lubang cacing, dan kecepatan Tungku peleburan dari lubang cacing itu cepat, dan tidak ada jejak penundaan dan penundaan, lubang cacing itu akan mencari ini. Arah, mengamuk. Jadi, 2 juta kapal perang ini sedang terburu-buru. Petik 2, oh lala, boom. Boom, petik 2 titik. Di tengah suara rantai yang berderit, ledakan dahsyat terdengar. Tungku besar bintang-bintang, berubah menjadi cahaya hitam yang cemerlang, langsung menghantam 2 juta kapal perang. Dalam sekejap, apinya membumbung tinggi, dan ketika naga itu terkena parang, atau berada 1 juta mil di luar temboknya, ia seperti kapal perang yang terkena rantai seperti ular, entah itu benteng besar atau benteng besar. Tanpa kecuali, semuanya seperti kertas, dan meledak di tempat pertama. Adegan ini seperti reruntuhan. Tungku itu telah dijarah dalam darah iblis kosmik pertama belum lama ini, dan setelah berjongkok untuk menyelesaikan evolusi ini, kekuatannya jelas berubah oleh transformasi roh. Lebih kuat, benteng besar berdiameter 100.000 meter itu diasapi oleh rantai pinggiran di luar tembok, dan tidak ada ketegangan. Benteng itu langsung runtuh menjadi potongan besar pecahan paduan berbentuk bintang, dan potensinya sungguh luar biasa. 2 juta kapal perang, ditampilkan dalam kehampaan, dapat dikatakan sebagai bagian besar lautan, hampir menyebar ke ujung garis pandang. Tetapi saat ini, bahkan waktu setengah kolom dupa belum mampu bertahan. Dengan ledakan Tungku yang membara, di tengah pasukan kapal luar angkasa yang besar ini, tanah yang tumbuh keras dibajak keluar dari lorong berbintang yang penuh dengan darah dan api. Itu juga pasir terbaik yang menyebar sampai ke garis pandang. Dalam waktu singkat, 2 juta jenis kapal luar angkasa menghancurkan sedikitnya 700.000 kapal, dan mereka selamat dari 12,3 juta kapal perang. Mereka semua juga karena Tungku itu tidak bersalah, dan mereka terlalu malas untuk memperhatikannya. Ketika Anda mengubur kepala Anda dan berjalan lurus, Anda akan dapat melarikan diri. Pada saat benteng berbintang di langit dan alam semesta kedua dari benteng-benteng kuat di benteng-benteng besar dan kecil telah kembali ke dunia, kemunculan Tungku yang tiba-tiba telah berubah menjadi seorang pria hitam, menghilang di ujung langit. Dan arah ini adalah tempat di mana bintang Yinmo berada. Ini sama sekali tidak mungkin merupakan suatu kebetulan. Alasan mengapa Tungku itu tiba-tiba datang ke alam semesta kedua adalah untuk pergi ke tanah misterius dan liar tempat roh-roh jahat muncul. Berita ini membuat semua orang tenggelam. Sebenarnya, dengan kedatangan Tungku yang tiba-tiba, mereka telah menyadari bahwa rahasia tanah misterius dan konyol di Yinmo Starfield telah disembunyikan, dua kubu alam semesta pertama dan alam semesta ketiga, dan Wan yang kuat dan pasukan Senat Federal akan segera datang. Tetapi bahkan saat itu, situasinya bukanlah yang terburuk. Bagaimanapun, perakitan dua bidang kosmik utama lainnya membutuhkan waktu, dan mereka masih melintasi alam semesta, dan mereka begitu luas sehingga ketika berbagai pasukan nasional memasuki bidang kosmik kedua melalui lubang cacing, alam semesta kedua pasukan kekuatan utama kedua, setidaknya juga telah memasuki hutan belantara misterius selama 2 atau 3 hari. 2-3 hari, cukup bagi mereka untuk menjarah banyak sumber daya, akhirnya meraih sedikit peluang, tetapi pada saat ini, setelah mengetahui bahwa bahkan Tungku datang ke dunia misterius dan konyol, satu-satunya keberuntungan yang tersisa dari pikiran semua orang sekarang benar-benar hilang dalam sekejap. Meskipun kekuatan utama kedua dari berbagai ras alam semesta pada dasarnya telah berkumpul, itu dapat dibuka hampir setiap saat, dan telah memasuki dunia misterius dan konyol. Tapi, lagi pula, belum juga ditelepon Tungku, tetapi sudah datang, dan dalam waktu kurang dari setengah kolom dupa, telah menghancurkan dan memusnahkan hampir 1 juta kapal dari berbagai jenis, dan berubah menjadi manusia hitam yang cepat, menghilang di ujung garis pandang. Pada kecepatan ini, di akhir makan, Tungku akan mencapai bidang bintang yang menyeramkan tempat saluran masuk hutan belantara yang misterius berada,
dan segera menyerbu ke dalamnya tanpa stagnasi. Dengan keganasan dan berat Tungku, saya takut untuk mengikutinya dan memasukinya. Paling-paling, itu hanya sedikit tulang untuk minum sup. Tanah misterius dan konyol di kehampaan langit dan reruntuhan harta karun kuno para leluhur, yang akan dikumpulkan di masa depan, akan sepenuhnya diambil oleh Tungku. Saya memikirkan ini, bertanggung jawab untuk menjaga lorong lubang cacing ini. Pada saat ini, 6 makhluk abadi aneh yang telah dikejutkan oleh kecelakaan ini, wajah mereka berubah secara dramatis pada saat yang sama, hampir menggeram sambil melompat dan berteriak, "Sial! Apa yang terjadi pada akhirnya? Mengapa berita itu bocor?" Itu sebenarnya diketahui oleh Tungku alam semesta pertama, yang menghancurkan langit. Itu seharusnya bukan alasan kebocoran berita. Kalau tidak, bahkan Tungku dinasti Ming telah menerima suara angin. Alam semesta pertama dan alam semesta ketiga dan Federasi Fanlu tidak akan memiliki gerakan apapun sampai sekarang. Ya, keberadaan di balik Tungku itu diduga sebagai hutan belantara masa lalu, dan itu terkait erat dengan dunia alam liar. Itu seharusnya sesuatu yang telah aku rasakan dengan cara yang tidak diketahui, dan akan datang langsung dari alam semesta pertama. Tidak ada gunanya mengatakan itu, sekarang Tungku itu telah bergegas ke medan bintang yang menyeramkan. Setelah makan, aku akan memasuki tanah yang misterius dan konyol. Aku akan segera memberitahuku tentang kelompok etnis, dan kekuatan utama kedua akan segera dimulai. Bahkan jika semua daging ditelan, kita setidaknya harus mengambil tulang-tulang di belakang, kalau tidak itu akan terlalu tidak mau. Evakuasi, evakuasi segera, tidak ada gunanya mempertahankan tempat ini lagi. Tungku-tungku telah tiba, dan kelompok-kelompok utama dari dua alam semesta lainnya tidak dapat dikhawatirkan. Pasukan mereka akan segera datang. Dengan matinya Tungku yang membara, keenam makhluk aneh abadi meraung dalam kehampaan, dan akhirnya, keluar angkasa alam semesta dunia kedua, semua hampir 10 juta kapal perang semuanya telah membuka kabin energi kinetik, dan suara ledakan itu bergema di seluruh bagian kehampaan. Karena urgensi waktu, mereka bahkan mengurus hampir 1 juta kapal luar angkasa yang terbungkus bintang yang bergemuruh dan bergemuruh dari waktu ke waktu. Semua kapal luar angkasa mengikuti benteng utama kelompok etnis masing-masing dan memulai kecepatan. Bergegas menuju rumah leluhur keluarga. Mereka akan membuka pasukan utama kedua dari berbagai kelompok etnis di dunia yang misterius dan konyol. Mereka juga salah satu anggotanya. Tidak seorang pun akan rela melewatkan kesempatan dan penciptaan ini dengan mudah. Setelah 1 jam, hampir 10 juta pasukan yang ditempatkan di luar lubang cacing kosmik tingkat pesawat yang mengarah ke alam semesta pertama telah pergi. Bahkan, setelah puluhan juta mil, puluhan ribu pasukan lainnya ditempatkan di luar tingkat pesawat lubang cacing kosmik yang mengarah ke alam semesta ketiga. Setelah menerima berita, juga telah sepenuhnya ditarik, 2 lubang cacing kosmik. Selain meninggalkan hampir 1 juta kapal dari berbagai jenis di kehampaan di tempat sebelumnya, masih belum ada nyala api yang menyala-nyala, dan tidak ada kapal luar angkasa yang terdampar, juga. Pada saat inilah 2 pesawat besar lainnya yang datang setelah Tungku akhirnya tiba. Panggil, oh, mikro, suara udara lemah pecah. Dari 2 bidang lubang cacing yang dipisahkan oleh puluhan juta mil jauhnya, lebih dari selusin sosok bergegas keluar, yang semuanya adalah makhluk abadi yang aneh, dari ras manusia. Kam besar, Federasi Bandar, dan alam semesta pertama dari semua ras termasuk semut neraka dan tikus luar angkasa. Untuk semua yang terjadi di sini, kedatangan abadi itu abadi, dan mereka sama sekali tidak tahu apa-apa saat ini, tetapi karena perubahan Tungku yang tiba-tiba, mereka akan memiliki beberapa tebakan di hati mereka. Pada titik ini, bentuk tubuh bergegas keluar dari lubang cacing kosmik, dan tampak dingin, dan melihat monster abadi dari berbagai kelompok etnis dan kekuatan setelah melihat langit di depan kapal perang berbintang yang sia-sia di langit. Kami, setelah melihat sekilas, semuanya berubah. Bisikan, kecurigaan yang kuat segera terdengar. Hei, di sini, apa yang terjadi? Petik 2, lihatlah jejak kapal perang itu, mereka harus dihancurkan oleh kesulitan, dan beberapa dari mereka dipotong secara paksa oleh benda tumpul, sejalan dengan jejak pinggiran di dinding luar Tungku. Ini jelas tulisan tangan Tungku. Petik 2, namun, bagaimana mungkin ada pasukan kapal luar angkasa skala jutaan di sini? Apakah keluarga alam semesta kedua bertempur dalam perang saudara? Pada saat ini, tidak tepat untuk mengumpulkan pasukan besar sebesar ini, dan itu juga yang pertama memimpin.
Lubang cacing kosmik tingkat gigitan ini di alam semesta. Tidak, ini adalah kekosongan di dekat lubang cacing kosmik tingkat pesawat di alam semesta ketiga. Ada juga jejak residu energi. Setidaknya 10 juta pasukan skala besar telah berkumpul di sini, dan waktu keberangkatan tidak lebih dari 3 jam. Sebelum dua lubang cacing kosmik tingkat pesawat yang mengarah ke alam semesta lain, ada penjaga berat. Apa yang dilakukan keluarga alam semesta kedua? Segera, saat bisikan-bisikan ini terdengar, kecurigaan para gek abadi yang secara kasar telah membuktikan situasi itu bahkan lebih kuat. Awalnya, mereka diam-diam melintasi pesawat dan memiliki sejumlah besar orang. Masalah ini terlalu sensitif untuk alam semesta kedua. Jika menyebarkan pengetahuan dan menjelajahinya dengan tidak bermoral, itu tidak pantas. Ini sangat mungkin membuat khawatir para abadi yang aneh di 10 komunitas teratas alam semesta kedua dan menciptakan kesalahpahaman yang tidak perlu. Tetapi petunjuk yang telah ditemukan di depan kita terlalu mencurigakan. Jika Anda tidak mengetahui kebenaran dari masalah ini, tidak seorang pun bisa aman. Tempat. Setelah siulan, sekelompok hampir 20 gek abadi dari dua alam semesta utama dan kekuatan teratas bertukar mata, dan segera mencapai konsensus, tidak peduli bagaimana pastikan untuk menjelajahi kebenaran dengan jelas dan mencari tahu apa yang terjadi di alam semesta kedua ini. Bahkan jika itu menyebabkan kesalahpahaman tentang makhluk abadi yang aneh di 10 komunitas teratas di alam semesta kedua, itu tidak akan ragu. Keputusan. Setelah keputusan itu, hampir 20 orang tua abadi tidak akan ragu. Ketika bahkan para dewa tersebar dan meluas ke depan, lingkaran dewa yang tak terlihat beriak dan menyebar secara instan. Napas pendek telah menyelimuti hamparan yang luas. Alam semesta yang besar dari kekosongan. Jangan, ketidaktahuan akan kesalahan, bahkan jika itu tidak dapat menutupi seluruh alam semesta, tetapi menutupi 1 atau 2 bintang, itu sama sekali tidak masalah. Sayangnya, bidang bintang yang menyeramkan yang mengarah ke lorong yang luas ke tanah misterius dan kuno tidak terlalu jauh dari 2 lubang cacing kosmik. Hanya 1 bintang yang dipisahkan. Faktanya, bahkan 2 alam semesta dari 2 dewa di luar. Lubang cacing yang baru saja pergi sebelum 1 jam, sekarang, masih dalam jangkauan bintang yang jauh, dan belum pergi terlalu jauh. Ini, semuanya ada di mata lusinan makhluk abadi yang aneh yang bergegas masuk, dan mereka ditangkap oleh para dewa yang mereka sebarkan. Pada saat berikutnya, seruan teriakan yang mengejutkan terdengar satu demi satu. Ya Tuhan, arah bintang yang menyeramkan, ada lorong langit berbintang yang luas. Di lorong itu, jelas merupakan tanah misterius dan konyol yang tak berujung, dan Tungku baru saja masuk. Orang tua itu mengerti, tidak heran Tungku akan datang. Ada ciptaan yang hebat di sini, dan alam semesta kedua keluarga, sebelumnya telah menempatkan 20.000 kapal perang, menjaga pintu keluar lubang cacing. Dewa membunuh 1000 pisau, ini jelas merupakan ritme ingin makan sendiri. Petik 2, itu bukan sesuatu. Jika itu bukan rasa Tungku, aku akan datang langsung dari alam semesta pertama. Aku khawatir aku masih dalam kegelapan, dan ketika aku terkejut, aku akan minum beberapa tulang di bagian akhir. Naik, setelah gemuruh-gemuruh, para gek abadi yang mengetahui kebenaran masalah tersebut, pergi pertama kali, berbalik, bergegas ke lubang cacing kosmik tingkat pesawat di belakang mereka, dan kembali ke kelompok etnis dan pasukan masing-masing untuk melapor. Jangan setelah itu, kedua kubu Teran dan Senat Federal Vatikan memiliki 2 kelompok dan pasukan abadi, hanya 1 orang yang kembali, dan yang lainnya abadi, dia tidak ragu untuk bergegas ke alam semesta kedua. Di saluran luar angkasa yang luas, pertama kali, saya memasuki hutan belantara yang misterius. Oleh karena itu, alam semesta kedua memiliki berita misterius dan konyol dari dunia kuno, sepenuhnya bocor, 3 pesawat utama diketahui, 3 pesawat utama bergerak bersama, kelompok etnis dan pasukan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Pertama kali setelah menerima berita kemudian mereka mengeluarkan perintah keluarga dan dimobilisasi dengan segera. Alam semesta pertama, kecuali, setelah Kaisar Ajaib terkejut, generasi kedua leluhur kelompok iblis diambil oleh sinar cahaya, dan semua kelompok etnis lainnya, yang semuanya tidak pernah muncul lagi, semuanya terungkap dengan gila. Mobilisasi keluarga, sejumlah besar kapal perang antar bintang dan benteng besar dan kecil, benteng, perakitan komprehensif. Dalam aliansi 4 keluarga asli, 3 suku lainnya, yaitu semut neraka, tikus luar angkasa, dan raksasa,
mengumpulkan puluhan ribu kapal perang dalam waktu singkat, dan bergerak menuju medan iblis. Raksasa baru-baru ini berkumpul. Ini, setelah perakitan pasukan 10 juta, di bawah kepemimpinan 6 penguasa abadi yang dikirim oleh 3 suku, pertama kali pergi ke depan medan bintang iblis, melalui lubang cacing kosmik tingkat pesawat yang mengarah ke alam semesta pertama, bergegas ke alam semesta kedua, kecuali. Selain itu, Persatuan Bangsa-Bangsa Pertama, para pelayan Kosin Pertama, dan aliansi semua bangsa, dengan cepat mengumpulkan pasukan, dan semua kelompok utama, dengan total lebih dari 20 juta bintang, juga dekat dengan tempat pertama di medan iblis. Tepi alam semesta ini terkonsentrasi di tepi ini, dan kepemimpinan Liga Klan One adalah keanehan abadi dari berbagai kelompok etnis di Liga, totalnya 10. Versus, pada saat yang sama, ketika pasukan bintang-bintang dari alam semesta pertama dari semua bangsa sedang dalam ayunan penuh, kedua kubu alam semesta ketiga dan Senat Federal Wanda juga sama, dan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang tegang dan tertib. Transfer pasukan akan Republik Federal Venezuela memiliki gerakan tercepat. Singkirkan, pada hari kedua setelah alam semesta kedua, puluhan juta kapal luar angkasa dan kapal dikumpulkan dari beberapa stasiun militer federal di medan bintang abadi. Pertama kali mereka membuka ke medan bintang pemakaman. Di All-Out, armada federal dengan total puluhan juta kapal luar angkasa ditempati oleh 5 groteskue abadi, dan bahkan salah satunya adalah abadi. Itu adalah segel veteran federal yang baru-baru ini disimpan pada perayaan bintang Tianhe dengan proyeksi. Menunggu Luo Jinhou tua, selain 4 abadi biasa, rubah gajah yang telah diam-diam memilih Yesuan juga ada di antara mereka. Setengah hari kemudian, resimen abadi dari dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Teran juga dikumpulkan, dan segera setelah armada federal, bergegas ke domain pemakaman. Kali ini, kapal perang yang dikumpulkan oleh Kam Sains dan Teknologi Teran juga puluhan ribu level. Tingkat tinggi yang memerintah kota juga merupakan 5 groteskue abadi, di antaranya yang menunggu dinasti menunggu naga tua menunggu. Versus, Yesuan yang lebih dewasa dan abadi, Longshan Tang tua juga ada dalam daftar. Adapun Kam kultivasi Teran, ada 6 monster abadi, termasuk Gonghua dan yang paling kuat, dan istana para tetua sedang menunggu istana. Set dalam hal kapal perang, 10 istana surgawi dikirim oleh pasukan kapal perang dan kapal perang yang berkekuatan jutaan orang. Wilayah berbintang yang dikendalikan oleh Kam pemahaman lebih jauh dari medan bintang pemakaman. Tempat, oleh karena itu, jutaan pasukan dinasti abadi telah disisihkan selama sehari penuh, dan pasukan Tiangong ini mampu memasuki wilayah berbintang Kam Sains dan Teknologi, tanpa jeda, bergegas ke medan bintang pemakaman. 2 hari kemudian, armada federal pertama yang pertama kali berlayar pertama kali tiba di medan bintang pemakaman. Setelah memasuki kedalaman medan bintang, tanpa henti, ia langsung bergegas ke tingkat pesawat yang mengarah ke alam semesta kedua. Lubang cacing kosmik. Setelah setengah hari, resimen abadi yang mengejar setelah kedatangan tiba, dan kemudian bergegas ke lubang cacing kosmik, dan segera menghilang. Pasukan Tiangong, yang datang dari jauh, hanya terlambat 2 hari untuk memasuki lubang cacing. Oleh karena itu, 3 kam utama kosmos ketiga dan 30 juta kapal perang yang dikumpulkan oleh Federasi Bandar, dan 16 monster abadi termasuk 3 segel, semuanya meninggalkan pesawat ini dan memulai perjalanan. Tertangkap menuju alam semesta kedua, kecuali ketiga kekuatan teratas ini, bidang kosmik ketiga, ada banyak sekte, keluarga atau kekuatan yang lebih lemah, dan bahkan perbaikan yang tersebar. Dalam beberapa hari ini, mereka berbondong-bondong dari semua bintang di pesawat dan tiba di pemakaman. Setelah bidang bintang, memasuki lubang cacing secara langsung dan menuju ke alam semesta kedua, nyata. Itu karena ciptaan ini terlalu menggoda. Siapapun ingin mencoba peruntungan mereka di masa lalu. Mungkin tidak mungkin untuk mendapatkan kesempatan besar. Alam semesta kedua, jarak dari alam semesta pertama, tidak ada tanda-tanda tungku, dan itu adalah 3 hari penuh begitu. Datang, itu seperti tungku yang membara yang hancur. 3 hari yang lalu, ia melintasi lorong langit berbintang yang luas dari Yinmo Starfield dan memasuki tanah misterius dan kuno di lorong itu, ketat. Sementara itu setelah tungku, ada beberapa monster abadi dari alam semesta pertama dan alam semesta ketiga, dan Senat Republik Federal Venezuela. Setelah itu, saya terkejut mengetahui bahwa semua alam semesta kedua dari alam semesta berkerumun,
kecuali keluarga kura-kura yang sudah lengkap, 9 kelompok etnis lainnya dalam 10 besar, dan beberapa kelompok lain yang berperingkat lebih tinggi. Ada sejumlah leluhur aneh abadi yang bergegas keluar dari tanah leluhur, satu langkah lebih maju, dan semuanya bergegas ke hutan belantara yang misterius. Adapun kelompok kapal perang utama, kedua yang telah berkumpul dalam kelompok-kelompok etnis ini, mereka pada dasarnya semua berangkat pada hari berikutnya dan mengikutinya. Namun, karena kekuatan keseluruhan kelompok etnis di alam semesta kedua tidak merata, jumlah berbagai kelompok etnis yang memasuki dunia misterius dan konyol itu kurang lebih, dan banyak dari mereka berada di antara 10 kelompok etnis teratas, seperti orang-orang asteris. Itu telah mengumpulkan lebih dari 5 juta kapal perang, kurang. Pada dasarnya, mereka semua disimpan dalam skala 1 juta keseluruhan. Jumlah total kapal perang dalam kelompok semua bidang alam semesta kedua adalah 70-80 juta. Saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah sarang, tetapi sebenarnya tidak terlalu banyak. Dengan cara ini, hanya dalam beberapa hari, jumlah total kapal bertabur bintang yang dirakit oleh kelompok dan kekuatan utama dari 3 bintang utama di dunia telah mencapai skala hampir 200 juta kapal. Ini benar-benar menakutkan jumlahnya, puluhan ribu tahun sejak tahun-tahun yang panjang, situasi yang sama, unik. Dan, dengan berita tentang kelahiran dunia yang misterius dan konyol ini, semua kelompok etnis dan kekuatan teratas di 3 bidang bintang utama telah bergoyang, dan hanya bintang Tianhe yang sensasional, Ye Yexuan, yang baru saja dilupakan, tidak lagi disebutkan. Tidak seorang pun tahu, Ye Xuan, sebenarnya, sebelum jatuhnya alam semesta kedua, awal ke hutan belantara yang misterius meskipun Ye Xuan datang ke alam semesta kedua dari medan bintang yang menyeramkan dengan kemampuan lompatan koordinat antar planet tingkat pesawat, ada banyak kapal perang ruang angkasa kedua di luar saluran, yang berada di luar saluran hutan belantara yang misterius. Langit dan langit melakukan perjalanan dan patroli. Tetapi saluran langit berbintang ini terlalu lebar, lebih dari 20 juta mil jauhnya. Ye Xuan mengaktifkan roh misteri setelah kejutan yang sempurna, mudah untuk berbaur, tenang, tidak ditemukan oleh siapapun. Masuk. Setelah memasuki dunia yang misterius dan konyol ini, suasana yang sangat akrab dan kuno, pertama kali akan datang. Ye Xuan tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam, tetapi tetap dalam keadaan tersembunyi, memeriksa dan menjelajahi di area pinggiran. Dari luar, lorong langit berbintang ke dunia yang misterius dan kuno ini seperti lubang hitam kosmik yang besar. Langit dan bumi kuno di lubang hitam itu jelas dalam, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya. Setelah masuk, perasaan yang dalam dan dalam ini jelas lebih kuat. Hampir segera setelah saya memasuki tempat ini, Ye Xuan telah menentukan satu hal secara kasar, yaitu, tanah misterius dan kuno ini, sangat mungkin bahwa itu adalah medan bintang inti perang di era dunia kuno, bahkan kurang dekat, karena bahkan di bintang luar pecahan tanah kuno ini, ada banyak binatang buas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Griffin emas, elang emas biru, ular berleher ayam berekor 9, ular tulang berkepala 3, ular berekor 2 fosfor merah, serigala setan bulan darah, serigala persik ungu, serigala petir listrik kuning, dan bimon ametis, sapi dewa 5 warna, emas Yue Zenchan, laba-laba giok darah, cacing iblis bersayap 6, binatang emas biru, konjak dewa, phoenix darah api penyucian, naga emas ungu mang, dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa semua jenis spesies aneh dan aneh, burung dan hewan buas, yang telah lama tidak terlihat di dunia, semuanya ada di sini, dan semuanya memusingkan. Saya, bahkan melihat seekor naga perak ramping dengan tubuh ramping dan 100.000 kaki. Ekor rampingnya tampak seperti cambuk panjang. Setelah jongkok dan bagian belakang mata, masing-masing memiliki sepasang tanduk dan sayap besar. Itu lebih memantulkan daripada cermin, dan tekstur logamnya terungkap. Ada juga naga hitam, sosok yang sangat besar, dan bahkan lebih dari naga perak besar dari 100.000 kaki yang berbakat. Ada lebih dari 200.000 kaki panjang tubuhnya. Tubuh naganya yang besar hingga mengerikan, penuh dengan sisik padat logam hitam hingga buram, tetapi juga sepasang pupil hitam dan vertikal seperti almond, dan iris hitam pekat, juga tertanam di rambutnya lebih tipis kawat emas cantik yang tak terhitung jumlahnya. Ini, dua naga perak dan naga hitam pertama, mengamati napas, jelas merupakan eksistensi tertinggi dari level kekuatan kuno. Kekuatan tempurnya hanya kalah dari naga emas dan kura-kura raksasa kosong, garpu malam kuno liar dan tertinggi kuno lainnya.
Bahkan, dalam pertempuran dunia yang jatuh, dalam pertempuran dunia, bagaimana mungkin itu menjadi ujung tombak perang? Menurut kesimpulan ini, jika semuanya benar, ada kemungkinan besar kejutan dan kreasi yang lebih besar di kedalaman dunia kuno yang hancur ini. Tetapi, Ye Xuan tidak pergi jauh dan menjelajah. Dia memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin harta karun yang hancur dari reruntuhan wilayah luar, dan kemudian masuk lebih dalam. Masalah ini juga harus dilakukan dengan cerdik. Bagaimanapun, bahkan di lorong bintang yang memasuki tempat ini, Anda dapat melihat situasi umum dunia yang terfragmentasi dan konyol ini di dalam lubang hitam melalui lorong lubang hitam raksasa yang luas. Jika Ye Xuan mengambil semua reruntuhan jiwa kuno dan mati di kehampaan, itu pasti akan menarik perhatian, takut itu akan langsung mengungkap jejaknya. Sebenarnya, sejak awal, alam semesta kedua telah mengirim armada ke masing-masing dari mereka untuk menjelajah. Para komandan pada dasarnya semuanya adalah makhluk abadi yang aneh, dan mereka sekarang tersebar di area pinggiran ini, mencoba mengumpulkan udara virtual. Reruntuhan harta karun kuno para leluhur. Jika tembakan Ye Xuan terlalu jelas, dan dia akan ditemukan pertama kali. Meskipun dia tidak takut, dia awalnya berjongkok dalam kegelapan, dan dia takut menghasilkan banyak uang. Sudut dunia kuno tidak diketahui, tetapi diameter area luar, atau lebarnya, sekitar 400 juta. Di area pinggiran yang luas dan polos ini, tidak setiap langit imajiner penuh dengan reruntuhan harta karun kuno. Secara umum, reruntuhan-reruntuhan leluhur kuno di tempat-tempat yang terlihat terkonsentrasi di kekosongan area pusat area pinggiran ini, dan ada juga beberapa tepi imajiner di kedua sisi, tetapi mereka jarang dan tidak intensif, dan reruntuhan-reruntuhan leluhur kuno di tepi kekosongan, atmosfernya jelas dan lebih lemah. Tujuan Daun Xuan adalah untuk berjongkok di tengah area pinggiran. Bagian kelaparan ini berjarak sekitar 10.000 mil jauhnya. Reruntuhan roh kuno dan mati di langit. Tentu saja, Anda tidak dapat mengambil semuanya. Anda hanya dapat memilih kepala besar dan memiliki napas yang kuat. Jumlah total reruntuhan roh kuno dan kuno yang didistribusikan dalam kekosongan area pusat puluhan juta mil adalah sekitar 1 atau 2 juta. Dari napas tubuh, reruntuhan puluhan ribu hewan liar adalah yang terlemah. Wilayah utama bintang, dan keberadaan terkuat, adalah kekuatan kuno. Pada level naga emas, orang bijak kuno tidak terlihat sama sekali. Bahkan jika ada, itu harus berada dalam kekosongan yang semakin jauh dan semakin jauh. Faktanya, bahkan puing-puing level kekuatan kuno tidak terlalu banyak. Secara kasar sekilas, dan jumlahnya sekitar 300. Hanya lebih dari 300 kepala, dibandingkan dengan jumlah total harta hingga 1 atau 2 juta, rasionya sangat kecil, tetapi ini adalah harta karun kekuatan kuno, nilainya terlalu tinggi, dapat memiliki lebih dari 300 jumlahnya sudah luar biasa, lengkap. Faktanya, harta karun semacam ini yang dipegang oleh tangan Ye Xuan dihitung dalam sumber kejahatan dan langit, dan kekosongan. Kekosongan misterius kura-kura raksasa sebelumnya, bersama dengan 13 putus asa kuno, 200 ada banyak kekuatan kuno, dan lebih dari 200 kekuatan kuno. Reruntuhan orang-orang kuno ini dan harta karun yang telah dibudidayakan di atas level abadi, totalnya kurang dari 500. Kali ini, target pilihan Ye Xuan, standar kekuatannya, ditetapkan dalam keabadian. Di bawah keabadian, dia terlalu malas untuk mengumpulkannya. Bahkan jika dia mendapatkannya, dia kembali ke kura-kura taiko dan landak taiko, gerombolan makanan, mengisi perut mereka. Meskipun kultivasinya baru-baru ini melonjak dalam kekuatan, dewa telah mencapai tingkat pertama alam semesta dalam keadaan biasanya. Namun, jika dia ingin mengumpulkan puing-puing keabadian dengan kekuatannya sendiri, itu jelas mustahil. Bagi mereka yang telah menyegel raja, kaisar abadi, dan bahkan puing-puing tingkat kekuatan kuno, bahkan lebih tidak perlu untuk mengatakannya. Itu dekat, saya khawatir itu akan langsung meledak oleh tekanan yang mengerikan. Jika ini tidak terjadi, harta karun dari harta karun ini di kehampaan telah lama diambil oleh alam semesta kedua dari semua gek abadi yang telah memasuki tempat itu selangkah demi selangkah, dan tidak mungkin untuk membalikkan Ye Xuan. Jangan, namun, masalah ini mungkin menjadi sakit kepala bagi orang lain, tetapi itu bukan masalah bagi Ye Xuan. Sekarang, bahkan jika dia tidak mengorbankan Senong Ding dari dunia abadi, dia dapat mengaktifkan domainnya untuk melindungi dirinya sendiri. Sangat mudah untuk mengumpulkan harta karun dari dalam Ding,
dan mudah untuk menjadi kekuatan spiritual. Ye Xuan sangat terkejut, dan levelnya telah dipromosikan ke tahap lanjutan. Kultivasinya sendiri juga merupakan kekuatan, dan itu juga telah memasuki alam semesta. Dalam keadaan ini, dia sekarang menggunakan rahasia ini untuk memperbaiki kekuatannya. Itu hanya level yang lebih tinggi dari keabadian biasa miliknya, dan dia belum sepenuhnya menjelajahi petunjuk apapun. Kecuali, itu tidak sampai keabadian segel, dan eksplorasi yang disengaja dan cermat hanya dapat diperhatikan. Pada saat ini, bagian dari surga dan bumi kuno tempat dia berada di kehampaan, meskipun ada lebih dari selusin monster abadi, tetapi mereka tidak abadi, tetapi tidak ada satupun dari mereka. Meskipun demikian, Ye Xuan tidak bermaksud untuk memulai dengan target yang mencolok sejak awal, tetapi diam-diam menghindari area yang kurang mencolok, dimulai dengan puing-puing harta karun yang tidak dapat dihancurkan. Di antara pikiran, Tuhan secara tidak sadar mengambil satu, dan mengirimkannya ke tubuh ruang interior Shen Nongding. Setelah itu, dia dengan hati-hati menembak beberapa kali dan menguji kekuatan domain internal Shen Nongding di dalam tubuh. Dia mengambil harta karun dengan cara yang diambil di udara, dan batas jarak yang dapat dicapai sejauh mungkin. 10. Setelah sisa tembakan, hati Ye Xuan telah dihitung secara kasar. Dengan cara menelan ruang ini, jarak terjauh antara dia dan target dapat dipertahankan, dan itu jelas tidak terpengaruh oleh perbaikan target. Semakin kuat puing-puing harta karun, semakin dekat jika berhasil diambil dari udara. Jika tidak, jika terlalu jauh, itu tidak akan bergerak. Mengumpulkan puing-puing harta abadi, jaraknya dapat dipertahankan sejauh 10.000 mil. Jika abadi, itu akan menjadi sekitar 9.000 mil. Raja abadi, 8.000 mil. Segel, Kaisar adalah 7.000 mil, dan Kaisar adalah 6.000 mil. Ye Xuan tidak menyadari alam Kaisar, tetapi bagi mereka yang lebih abadi daripada Kaisar, tetapi tidak terlalu berlebihan, harta karun dikumpulkan dengan cara menelan, yang terjauh dapat mempertahankan jarak sekitar 5.000 mil. Untuk mengumpulkan harta karun tingkat kekuatan kuno, bahkan jika Ye Xuan sepenuhnya mendesak kekuatan domain Shen Nongding di dalam tubuh, itu hanya dapat berhasil dalam jarak 1.000 mil dari target. Memang, setelah menentukan jarak terjauh dari berbagai jenis harta karun, Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu. Dia mulai menghancurkan dan mengikis, seringkali dengan memutar pikiran, reruntuhan harta karun kuno dari dinasti kuno. Dia diam-diam dibawa pergi olehnya dan dikirim ke ruang dalam Shen Nongding di dunia abadi. Pada awalnya, dia hanya mulai menghancurkan harta karun dari 5 dunia abadi, dan menghasilkan banyak uang, setengah hari yang singkat, dan berbagai harta karun keabadian, dan dia telah berhasil mengumpulkan ribuan dari mereka. Ribuan harta karun abadi dari 5 dunia, ini jelas merupakan sumber daya daging dan darah teratas yang menakjubkan, kedengarannya seperti banyak, tetapi untuk hampir 2 juta jenis harta karun di area virtual area periferal namun, itu benar-benar tidak signifikan. Selama itu terhuyung-huyung, itu tidak akan jelas. Sulit untuk diperhatikan. Memasuki pameran itu begitu lancar, Ye Xuan secara bertahap menenangkan hatinya dan mulai menyapu matanya ke harta karun tingkat kekuatan kuno di kehampaan. Ini, total lebih dari 300 reruntuhan harta karun kuno dari zaman kuno, dan pada dasarnya semuanya adalah tubuh yang sangat besar, yang jelas lebih menarik perhatian daripada tingkat reruntuhan harta karun lainnya. Jika Anda memiliki raksasa besar, jika Anda tidak memilikinya, jika Anda sedikit ceroboh, kemungkinan besar Anda akan ditinggalkan untuk menjelajahi armada alam semesta kedua dari semua orang di udara sekitarnya, terutama jika Anda duduk di udara atau berenang di langit. Para gek abadi yang berjalan keluar mengetahuinya. Orang-orang ini sekarang mengejar ketinggalan, jelas telah memasuki tempat ini selama beberapa hari, dan kekosongan alam liar dan roh-roh mati di mana-mana di depan dan di sekitar langit, tetapi dari awal hingga akhir, mereka hanya dapat mengisi bintang-bintang itu. Harta karun domain, level utama dan level utama. Will, ini adalah tembakan aneh abadi, mengumpulkan harta karun keabadian biasa, tingkat keberhasilannya juga sangat rendah dan sangat rendah. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang berhasil mengumpulkan satu pun dari mereka. Jangan sebutkan level kekuatan kuno, level puing harta karun ini, bahkan yang aneh abadi tidak bisa terlalu dekat, tekanannya terlalu kuat, akan ada bahaya ledakan. Ada Baoshan di udara, tetapi saya hanya bisa menonton dan terburu-buru, dan hal semacam ini sudah cukup untuk dianiaya dan dibelenggu. Dalam hal ini,
jika mereka membiarkan Ye Xuan tenang, mereka akan mengambil satu. Puing-puing harta karun tingkat kuno dan kuat, diperkirakan bahwa para gek abadi yang hadir dalam adegan itu pasti marah pada semburan langsung. 3. Di antara harta karun kekuatan kuno dan mulia, dua naga perak dan naga hitam adalah yang terbesar, dan harta karun itu cemerlang dan terlalu menarik perhatian. Meskipun Ye Xuan berdebar-debar dan bahkan buta, tetapi tidak berani memulai, setidaknya tidak sekarang. Setelah memikirkannya, ia memilih laba-laba giok dewa dari tingkat kekuatan kuno, sebagai target pertama, terutama karena ukurannya sedikit lebih kecil, hanya 100 kaki, tidak terlalu menarik perhatian, risikonya hampir nol. Dengan dukungan kekuatan medan domain Senongding di dalam tubuh, Ye Xuan dengan hati-hati mendekati ribuan mil reruntuhan laba-laba giok darah ini. Setelah 4 pengamatan pertama, dipastikan bahwa tidak ada monster tua abadi yang menaruh perhatian khusus ke tempat ini saat ini. Ini adalah kekuatan penuh untuk mempromosikan kekuatan medan Senongding. Setelah mengunci laba-laba giok darah ini, dia dengan cepat mengambilnya. Dan langsung menelannya. Seluruh proses selesai hanya dalam 1/10 napas. Karena, untuk menutupi kekuatan domain Senongding, laba-laba giok darah ini setara dengan menghilang dari udara. Tidak ada jejak sama sekali, dan itu langsung dikirim oleh Ye Xuan ke dalam harta dunia abadi. Cobalah, semangat Ye Xuan hebat. Harus kukatakan bahwa perasaan ini sungguh bukan keindahan umum, hanya di bawah mata monster tua abadi, diam-diam mengambil harta karun yang mereka inginkan dan tidak bisa, dan juga dapat menghargai hati mereka, tetapi mereka tidak situasi yang memalukan. Hal ini tidak hanya mengasyikkan, tetapi juga menyegarkan dan membahagiakan, sangat indah hingga menggelegak. Selanjutnya, Ye Xuan berturut-turut menembak beberapa kali. Hanya dalam beberapa jam, ia berhasil mengumpulkan ratusan harta karun kuno seperti Jin Zenzhen, laba-laba giok darah, dan setan bersayap 6. Namun, ini semua adalah tubuh kecil, pada dasarnya kurang dari 1000 kaki, jadi tidak ada kecelakaan, dan tanpa disadari, hanya ada lebih dari 300 harta karun bencana kuno di kehampaan. Aku mengambil sepertiganya, namun, saat ini, target yang lebih kecil ini telah menghilang, yang berarti bahwa serangan berikutnya, faktor risikonya akan sangat ditingkatkan. Sedikit setelah beristirahat, Ye Xuan dengan cepat menyapu pandangannya ke reruntuhan harta karun bencana kuno berukuran sedang. Target jenis ini juga lebih dari 100, sekitar sepertiga, pada dasarnya dalam 1000 kaki. Di antara ujung-ujungnya, kali ini, kuncinya adalah sapi suci 5 warna, dengan ukuran tubuh lebih dari 3000 kaki, yaitu sekitar 10.000 meter. Mirip dengan langit berbintang berdiameter 10.000 meter. Keesokan harinya, Ye Xuan telah mengumpulkan harta karun berbagai makhluk purba. Menghitung perolehan sebelumnya, 1,5 kali, harta karun dari harta karun yang telah diperolehnya di pedalaman dunia abadi para dewa telah melampaui 10.000, yang semuanya abadi. Di antara mereka, ada lebih dari 200 harta karun di zaman kuno. Ada lebih dari 300 harta karun tingkat ini, ukuran kecil di bawah 1000 kaki, dan target berukuran sedang antara 1000 kaki dan 1000 kaki. Dia semua telah diserbu olehnya, dan hanya ada beberapa target skala besar yang masih lebih dari 100 kaki ukurannya. Dalam kekosongan area pusat area periferal ini, ada lebih dari 2 juta puing berbagai harta karun. Ye Xuan telah mengambil lebih dari 10.000. Kedengarannya banyak, tetapi sebenarnya rasionya hanya 1%. Tidak hanya itu, dan Ye Xuan masih terhuyung-huyung dan diserbu, tidak menatap suatu daerah untuk mengubur dirinya sendiri, lagi. Selain itu, armada eksplorasi pionir dari alam semesta kedua di kehampaan telah memasuki armada, dan telah sibuk mengumpulkan beberapa target Master Bintang, Master Domain, dan bahkan Master. Harta karun kehampaan di udara awalnya telah perlahan berkurang, jadi gerakannya belum menyelinap ketika. Namun, ini juga karena dia selalu berpegang pada prinsip berhati-hati. Jika tidak, bahkan jika harta yang dikumpulkan sedikit, ketakutannya sudah terungkap. Saat ini, harta keabadian dan di atasnya telah berhasil dikumpulkan, dan Ye Xuan masih menjadi target yang paling berharga. Jangan melihat jumlah harta karun di kehampaan, tetapi sebagian besar dari mereka adalah dia tidak terlalu tertarik pada keberadaan keabadian. 1. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengambil 100 reruntuhan skala besar terakhir dari kekuatan kuno yang luas yang lebih dari 10.000 kaki. Kemudian dia mengambil dan meninggalkan daerah pinggiran untuk memasuki jongkok reruntuhan dunia kuno ini. Selanjutnya,
mencari kreasi dan peluang lain. Meskipun hanya ada beberapa ratus target yang tersisa, semuanya adalah harta karun berskala besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Setelah dikumpulkan, faktor risikonya bahkan lebih tinggi daripada jumlah puluhan ribu harta karun yang telah dikumpulkannya sebelumnya. Artinya, mengetahui hal ini, Yesuan lebih berhati-hati. Segera setelah itu, target awal dipilih. Bahkan jika dia diam-diam mendekati masa lalu, dia menjaga jarak virtual kurang dari 1000 mil dari target. Ini, tujuan satu kali adalah burung Phoenix darah di api penyucian. Meskipun tidak sebanding dengan dua naga dengan ukuran masing-masing 100.000 dan 200.000, ukurannya tidak terlalu kecil, lebih dari 30.000 zang, yaitu 100.000 meter, setara dengan benteng berbintang. Ini, betapa besarnya orang yang tiba-tiba menghilang, dan kemungkinan untuk diperhatikan masih besar. Untuk memastikan anti gagal, kali ini Yesuan menunggu makanan, hanya pada waktu yang tepat, tembakan instan, mendesak kekuatan domain internal Senong Ding, sekejap mata akan menjadi Phoenix darah api penyucian, pendapatan Ding di dalam ruang. Ini, semuanya baru saja selesai, hanya beberapa ratus ribu mil jauhnya darinya. Ada monster tua abadi yang tidak tahu kelompok etnis mana dari alam semesta kedua. Tampaknya menjadi alam bawah sadar, secara tidak sadar beralih ke daerah tempat Yesuan berada. Tersapu, tempat, untungnya, tidak ada bahaya di ujung ini. Keanehan abadi ini mungkin memiliki beberapa akal, tetapi jelas lemah dan memalukan. Setelah berbalik untuk melihat sisi ini, matanya dengan cepat menjauh dan dia tidak menjelajahinya dengan serius. Saya tidak memperhatikan bahwa ada reruntuhan harta karun darah api penyucian dan Phoenix dari tingkat kekuatan kuno. Panjang, dengan desahan lega, Yesuan beruntung, dan dengan cepat mengubah suatu wilayah, dan lebih hati-hati mendekati tujuan kedua ke masa lalu. Dengan cara ini adalah hari lain ketika kedipan mata berlalu, dengan. Pada saat dia menunggu, dia sebelumnya telah mengumpulkan harta karun berbagai makhluk kuno, tetapi pada hari berikutnya, dia berhasil mengumpulkan harta karun dari harta karun yang dikirim ke ruang dalam Senong Ding, tetapi hanya keberadaan 30 tingkat kekuatan kuno. 2. Sebagai perbandingan, efisiensinya sangat mengerikan, tetapi untungnya semuanya berjalan dengan baik. Sampai sekarang, gerakan Yesuan belum diperhatikan oleh makhluk abadi yang aneh. Namun, bahkan Yesuan sendiri tahu bahwa itu harus ditemukan cepat atau lambat, dan itu pada dasarnya datang. Bagaimanapun, domain pusat wilayah itu penuh dengan mil imajiner. Secara total, hanya ada lebih dari 300 tingkat energi tingkat liar. Sekarang jumlahnya telah turun tajam menjadi lebih dari 70. Jika situasi aneh ini tidak ditemukan, itu adalah neraka yang nyata. Sebenarnya, jika ada lebih dari selusin monster tua abadi di kehampaan, dan mereka tidak terburu-buru dalam 2,5 hari terakhir. Sebaliknya, mereka terjebak di sekitar harta karun dengan kekuatan liar atau tingkat kekuatan semi-abadi. Mereka berkonsentrasi pada metode pengumpulan dan mencoba mengumpulkannya. Saya khawatir hilangnya lebih dari 200 tingkat kekuatan kuno yang tidak dapat dijelaskan akan hilang. Telah ditemukan lebih awal, kurang. Setelah itu, Yesuan datang ke sekitar puing-puing harta karun singa emas yang hancur, dan dekat dengan 1000 mil. Setelah jongkok selama lebih dari 1 jam, dia melihat kesempatan untuk datang, bahkan jika dia tidak ragu untuk menembak lagi. Dalam sekejap mata, anak singa emas ini telah berhasil dimasukkan ke dalam tubuh Senong Ding. Namun, kali ini, paparan yang tak terduga akhirnya tiba. Pada saat yang sama ketika Yesuan menerima tuduhan itu, ada ruang virtual di area tempat bentuk tubuhnya berada beberapa juta mil jauhnya. Monster tua abadi baru saja berbalik ke samping dan menghilang begitu saja. Pemandangan yang menakjubkan, pendapatan terendah. Dalam menghadapi pemandangan yang aneh seperti itu, monster tua abadi dengan hidung singa jelas merasa sedikit kacau, seluruh orang merasa sedikit khawatir, bahkan mengangkat tangannya dan menggosok matanya, dan akhirnya memperbaiki matanya dan memastikan bahwa ketika kepala anak singa emas itu hilang, disadari bahwa ada yang tidak beres, wajahnya berubah, dan dia berbalik ke arah lain dari kekosongan di sekitarnya. Pada pandangan pertama, hidung singa itu abadi dan bentuk tubuhnya bergetar beberapa kali. Ekspresi wajahnya berubah satu demi satu, dan itu sudah hitam seolah-olah itu terlalu kecil. Di mulutnya, ada raungan kemarahan dan ketidakpuasan. Tiba-tiba, dia berkata, "Sial, ini sudah 1 atau 2 hari,
dan ada lebih dari 300 harta karun kekuatan kuno di kehampaan. Bagaimana mungkin hanya ada 7? Lebih dari 10. Siapa itu? Pada akhirnya, makan satu makanan, nafsu makannya begitu besar, mulutnya begitu memalukan, ini juga hal yang istimewa bukanlah sesuatu. Suara gemuruh ini seperti guntur tiba-tiba menjerit, dan kekosongan di sekitarnya menjaga reruntuhan harta karun, dan 10 gek abadi lainnya yang dengan hati-hati mempelajari dan menyimpulkan kebijakan itu segera waspada. Dengan warna yang mencurigakan, aku menoleh untuk melihat masa lalu, dan kemudian aku menoleh sedikit dan tertegun. Pada saat berikutnya, lebih dari 10 gek abadi dari alam semesta kedua, seolah-olah mereka telah membuat janji, raut wajah mereka berubah pada saat yang sama, dan deru murka langit adalah keempat momen.